Selamat datang dan selamat menikmati. Lin Moyu mengaktifkan Corpse Explosion, terjadilah ledakan yang sangat dahsyat. Setelah diperkuat dengan pasifnya, area ledakannya menjadi jauh lebih besar. Dari sudut pandang Lin Moyu, meledakkannya di udara akan lebih kuat ledakannya. Lin Moyu pun berencana menuju si High Mine Dungeon. Skeletonnya mendapatkan kenaikan rank dari Black Iron menjadi Bronze. Dengan ini Lin Moyu sudah mempunyai 48 summon dalam storage-nya. Setelah beberapa lama, Lin Moyu pun sampai di Sihai Dungeon. Di depan portal dungeon terlihat banyak orang yang sedang mencari anggota untuk mengisi party mereka. Tapi kebanyakan dari mereka hanya akan masuk ke dalam kesulitan normal saja. Di depan portal, dia dihadapkan dengan pilihan dua kesulitan. Lin Moyu pun berpikir, walaupun tidak ada kesulitan Hell, monster dalam kesulitan normal sudah jauh lebih kuat daripada monster yang ada di luar. Dalam kesulitan Nightmare, monster sudah berkali lipat lebih kuat dan sangat sulit untuk dikalahkan. Untuk menyelesaikan kesulitan normal, dibutuhkan Tanker, Damage Dealer, dan Healer. Dan untuk kesulitan Nightmare, dibutuhkan 5 anggota party dengan 2 Support dan 2 Damage Dealer. Saat orang-orang menganalisa identitas Lin Moyu, skill mereka digagalkan karena badge penghalang yang diberikan Yi Yi sebelumnya. Banyak party yang menawarkan Lin Moyu untuk bergabung, karena Necromancer adalah damage dealer yang lumayan sakit. Tapi Lin Moyu menolak semua tawaran mereka. Setelah berpikir beberapa saat, akhirnya Lin Moyu masuk ke dalam dungeon. Semua orang hampir tak percaya melihat ada orang yang akan masuk dungeon sendirian. Aroma darah memenuhi di dalam dungeon. Saat Lin Moyu keluar dari lingkaran, monster-monster akan langsung menyerang. Lin Moyu segera mengecek monster yang ada di hadapannya. Status mereka sepertinya beberapa kali lipat lebih tinggi dari monster biasa. Kekuatan fisiknya sangat tinggi, yang menandakan serangan dan pertahanannya sangat kuat. Bahkan, Knight dengan pertahanan biasa tidak akan dapat bertahan di dungeon ini. Profesi normal tidak mungkin bisa menyelesaikan dungeon ini tanpa party yang mumpuni. Dengan keyakinan kalau skeleton miliknya jauh lebih kuat, Lin Moyu memerintahkan skeletonnya untuk maju menyerang. Perburuan pun dimulai, dan dengan cepat menghasilkan XP bagi Lin Moyu. XP yang didapatkan juga besar, 1 monster di dalam dungeon setara dengan 10 monster di luar. Dan waktu yang digunakan untuk membunuh 1 monster hanya beberapa detik saja. Lin Moyu berniat menyapu bersih semua monster sampai ke sudut-sudut dungeon ini. Hanya dalam waktu 15 menit saja, Lin Moyu naik ke level 11. Dengan spirit yang terisi kembali, Lin Moyu mensummon lagi 4 skeleton baru. Setelah di atas level 10, status tambahannya bertambah 2 kali lipat. Hal itu juga memperkuat semua summon yang Lin Moyu miliki. Semua skill Lin Moyu naik level, tapi hanya skill yang dia pelajari, Corpse Explosion, yang tetap di level 1. Lin Moyu berencana untuk menanyakan hal ini kepada Yi Yi. Tiba-tiba saja, seekor serigala besar yang merupakan mini-boss muncul di hadapannya. Walaupun status serigala itu lebih tinggi dari skeleton miliknya, Lin Moyu tidak takut karena ini adalah pertarungan satu musuh melawan skeleton yang banyak jumlahnya. Serigala itu menggunakan skillnya untuk menekan para skeleton, tapi para skeleton tidak tumbang dan balik menyerang. Serigala itu berusaha melawan, tapi tak berdaya di hadapan skeleton yang mengepungnya dari berbagai arah. Dalam keadaan terdesak, serigala itu melarikan diri. Lin Moyu segera memanggil kembali pasukannya, dan muncul segerombolan serigala yang bersiap menyergapnya. Bagi party biasa akan menjadi masalah menghadapi jumlah sebanyak itu. Tapi tidak bagi Lin Moyu, yang menganggap jumlah banyak berarti panen XP dalam jumlah besar. Melihat ada kesempatan, Lin Moyu menggunakan Corpse Explosion. Ledakan beruntun itu melenyapkan gerombolan serigala itu dalam jumlah besar. Bos serigala kembali turun setelah melihat anak buahnya dikalahkan. Dengan mayat yang tersisa, Lin Moyu meledakkan bos serigala itu dan langsung membunuhnya. Lin Moyu berkata, jika dirinya terus masuk ke dalam, pasti akan menemukan ruangan bos dungeon ini. Di masa depan, ia akan terus masuk ke dalam kesulitan Hell sendirian dan mendapatkan XP yang lebih besar. Dirinya naik level hanya dalam 1 jam saja. Berdasarkan efisiensi ini, dengan beberapa putaran, ia akan mencapai level 19. Saat tiba di ruangan bos itu langsung terbangun dan menyerang Lin Moyu. Dengan skill damage transfer, kerusakan disalurkan kepada 2 skeleton yang hancur seketika.
Lin Moyu menyadari kalau pertahanan dan statusnya masih terlalu lemah untuk menghadapi boss dungeon. Damage yang ditransfer ke skeletonnya dihitung berdasarkan status miliknya. Lin Moyu tahu kalau dirinya lah yang akan menjadi kelemahan terbesarnya di masa depan. Tapi satu bos kuat bukanlah alasan bagi Lin Moyu untuk mundur, karena dia mempunyai pasukan skeleton yang bersiap untuk bertarung baginya. Bos Goblin yang terdesak, menggunakan skillnya dan menghempaskan semua skeleton yang mengerubunginya, lalu mengeluarkan skill api areanya membakar semua yang ada di sekitarnya. Melihat skeletonnya terbantai, Lin Moyu memanggil kembali para skeleton dan merapalkan Soul Blaze untuk mengganggu casting Boss Goblin. Boss Goblin yang menghentikan skillnya menjadi sasaran empuk para skeleton. Akhirnya Boss Goblin dikalahkan. Lin Moyu mendapatkan beberapa item langka dan naik level ke-12. Lin Moyu langsung memakai Wisdom Robe yang dijatuhkan oleh Boss Goblin, efeknya mengurangi cooldown skill sebanyak 5%. Lin Moyu cukup puas dengan apa yang dia dapatkan dalam raid ini. Dengan spirit yang terisi kembali, Lin Moyu kembali memanggil skeleton baru untuk mengisi storage-nya menjadi 60. Saat Lin Moyu keluar dungeon, dia menjadi perbincangan karena berhasil menyelesaikan dungeon sendirian. Dengan cooldown dungeon selama 12 jam, Lin Moyu berencana beristirahat untuk sementara waktu. Dari dungeon yang sebelumnya, Lin Moyu banyak belajar tentang skill dan kelemahan dirinya. Dengan penggunaan skill di waktu yang tepat, dia yakin dapat mengalahkan boss dungeon meski sendirian. Setelah 12 jam berlalu, Lin Moyu kembali menuju pintu masuk dungeon. Tapi dia mendapati ada keributan yang sedang terjadi. Terlihat ada perdebatan antara Guild Dynasty dengan yang lain. Guild Dynasty melarang mereka semua untuk masuk dungeon. Si rambut merah mengatakan kalau ketua guild mereka sedang melakukan misi dan tidak boleh ada seorang pun yang masuk. Melihat masih banyak yang protes, si rambut merah merapalkan sihirnya dan menyebabkan satu orang meninggal seketika. Anggota Guild Dynasty menantang mereka semua yang protes untuk membalaskan dendam jika mereka berani melawan Guild Dynasty. Lin Moyu menghampiri seseorang dan bertanya apa yang sedang terjadi. Orang itu berkata, Guild Dynasty membutuhkan Goblin King Core yang drop rate-nya sangat rendah. Hanya akan drop di kesulitan Nightmare dan hanya akan jatuh dalam 100 hari sekali. Hari ini adalah hari ke-100 sejak drop terakhir. Itulah sebabnya mereka bergerak. Saat ini ketua guild mereka sedang di dalam dan mereka melarang siapapun untuk masuk. Misi untuk mendapatkan Goblin King Core sebenarnya dibuat oleh Guild Dynasty, tapi sampai saat ini belum ada yang berhasil. Goblin King Core setidaknya berharga 30.000 gold, memasang harga 10.000 adalah penipuan yang mereka lakukan. Lin Moyu teringat kembali, kalau dia mendapatkan benda itu di raid terakhir. Lin Moyu bertanya apa kegunaan dari benda itu. Orang itu mengatakan, untuk membuat Goblin King Ring, semua status akan bertambah 10 dan semua skill akan naik 1 level. Aksesoris terkuat di bawah level 40. Ada kabar kalau ketua guild mereka akan masuk Akademi Xiajing, itulah mengapa mereka sangat menginginkan itu. Guild mereka sudah mempersiapkan semua bahan-bahannya, dan bahan terakhirnya adalah Goblin King Core. Lin Moyu langsung menuju pintu masuk dungeon, walaupun orang itu mencoba menahannya. Saat Lin Moyu mendekat, si rambut merah mengancam akan membunuhnya jika Lin Moyu tidak mau pergi. Tapi Lin Moyu dengan berani mengusir mereka yang menghalangi jalannya. Si rambut merah langsung mengecek informasi Lin Moyu dan mengejeknya karena level Lin Moyu masih rendah serta profesinya tidak jelas. Yang lain mencoba menghentikan Lin Moyu agar tidak mencari masalah dengan Guild Dynasty. Si rambut merah merasakan sedikit ketakutan saat melihat Lin Moyu dengan tatapan tajamnya. Si rambut merah mengancam akan membunuh jika Lin Moyu maju selangkah saja. Tapi Lin Moyu mengabaikan ancaman si rambut merah dan terus maju. Si rambut merah memerintahkan semua anggota guild untuk membunuh Lin Moyu. Saat skeleton maju menyerang, si rambut merah merapalkan mana shield. Tapi serangan skeleton yang begitu kuat membuat retakan hanya dengan sekali serang. Sebelum skeleton menyerang lagi, si rambut merah merapalkan serangan areanya dan mendorong mundur skeleton. Seorang knight mencoba menahan skeleton itu, tapi dihempaskan juga dengan satu serangan. Si rambut merah memerintahkan untuk membunuh sang summonernya agar skeleton itu menghilang. Para archer dengan sigap langsung menembakkan panahnya ke arah Lin Moyu. 2 skeleton langsung disummon dan menahan serangan para archer.
Si rambut merah memerintahkan agar mengulur waktu, agar dia dapat merapalkan sihir eksklusif mage yang sangat kuat dan langka. Tapi Lin Moyu tanpa ragu berdiri menanti serangan si rambut merah. Ledakan besar pun terjadi, tapi malah muncul segerombolan skeleton bergerak mengarah kepada mereka. Jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share-nya ya teman-teman, supaya tidak ketinggalan konten menarik Mimin selanjutnya. Thank you.